Jadi Mang Alan lanjutkan. Segera Anda buat sumpah potong. Jangan tunggu-tunggu waktu. Jangan tunggu ada putusan, segera. Kenapa? Karena mungkin ada segelintir orang yang mengatakan itu bukan ajaran Islam. Sumpah itu demi Allah, bukan demi yang lain. Lah, sumpah potong itu, Pak, bukan sumpah demi potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung saja saya menyaksikan Mang Alan mengeluarkan statement yang arah-arahnya sepertinya beliau itu siap untuk melakukan sumpah pocong. Saya mendukung. Mang Alan harus siap, bahkan harus segera melakukan sumpah pocong bahwa apa yang diucapkannya itu benar. Saya mendukung. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya sumpah pocong itu bukan ajaran Islam, itu mungkin saja kurang banyak belajarnya. Sudah pernah dibahsul masailkan oleh para ahli ilmu bahwasanya sumpah pocong itu hakikatnya masuk kepada satu istilah dalam syariat, yaitu taghlidhu al-yaman atau al-qasam, memperkokoh sumpah. Jadi taghlidul qasam atau taghlidul yaman itu adalah upaya agar sumpahnya ini lebih tajam atau lebih keras. Biasanya bizaman dengan memilih waktu tertentu. Misalnya milihnya hari Jumat. Atau bil makan, misalnya memilih tempat tertentu. Misalnya di masjid. Atau bisa bil hal, dengan cara atau metode tertentu. Jadi kita tahu bahwa sumpah potong itu adalah untuk mengokohkan bahwa si orang yang bersumpah ini benar-benar siap apabila dia melakukan kedustaan. Artinya benar-benar dia tidak berdusta, sehingga dia berani mempertaruhkan nyawanya seandainya dia bohong. Itu boleh, nggak ada persoalan. Jangan fokus di pocongnya. Pocong itu kan hanya istilah. Maksudnya adalah dia itu sumpahnya nggak main-main. Kalau dia bohong, dia siap mendapatkan resiko apapun. Itu kira-kira ya. Jadi Anda baca dalam kitab Tuhfahnya Ibnu Hajar, dalam kitabnya Fathul Wahab, itu dibahas. Masuk kepada taghlidhu al-yamin atau taghlidhu al-qasam. Memperkokoh sumpah. Artinya menunjukkan bahwa yang bersumpah ini serius. Dan itu alal mudda'i wa alal mudda'a alaihi. Bisa dilakukan oleh orang yang menuduh, bisa dilakukan oleh orang yang dituduh. Jadi ada satu konten yang mengatakan biasanya sumpah pocong itu untuk orang yang dituduh. Nah, itu nggak ada dasarnya. Yang ada dasarnya itu Anda baca wa yusannu taghlidul qasami alal mudda'i awil mudda'a alaihi bizaman aw bil makan aw bil hal. Kira-kira begitu. Dan disunahkan kita itu memperkokoh sebuah sumpah, baik kita itu posisinya sebagai orang yang menuduh atau orang yang dituduh. Di mana memperkokoh itu bisa dengan cara memilih tempat tertentu, memilih waktu tertentu, atau juga dengan cara tertentu. Jadi jelas ya, ada dasarnya, ada dasarnya. Jangan gampang-gampang kita mengatakan tidak ada dasarnya. Misalnya mubahalah. Mubahalah itu di situ disebutkan bahwa Allah melaknat saya kalau saya salah, saya dan keturunan saya. Allah melaknatmu kalau kamu yang salah, kamu dan keturunanmu. Itu diajarkan untuk mengatakan begitu. Kenapa membawa-bawa keturunan? Tujuannya agar lawannya itu yakin bahwa kita ini mempertaruhkan segalanya. Bahkan Nabi dulu ketika ingin melakukan mubahalah, Nabi membawa istrinya, Nabi membawa putrinya yaitu Siti Fatimah, Nabi membawa cucu-cucu kesayangannya. Sampai musuhnya itu ngeper. Ngepernya maksudnya, wah, berarti Nabi ini nggak main-main. Nabi siap mempertaruhkan semuanya, bukan hanya dirinya, tapi orang-orang yang ia sayangi, yaitu Fatimah, Sayyidina Ali, bahkan Hasan dan Husain. Jadi dengan begitu lawannya ini berhitung ulang untuk melawan tantangan mubahalah Nabi. Kenapa? Karena Nabi yang dipertaruhkan nggak hanya dirinya, tapi semuanya. Logikanya begini, sumpah itu anggap semacam pertaruhan. Kalau Anda yakin bahwa Anda menang, maka semua akan Anda pertaruhkan. Itu sudah hukum alam, sudah hukum normal, cara berpikir normal. Kalau kita yakin kita yang menang, maka bukan hanya kita yang dipertaruhkan, tapi semua yang kita miliki. Ya kalau dalam berjudi lah kasarnya. Kalau Anda yakin kartu Anda menang, kan Anda all in. Nah itu logikanya ya. Kalau Anda yakin kartu Anda menang, Anda pasti all in.
Dalam mubahalah kalau yakin bahwasannya Anda itu adalah di jalur yang benar, maka dipertaruhkan semua, Anda dan keluarganya. Begitu juga sumpah pocong, kalau Anda yakin bahwa Anda itu benar, maka Anda pertaruhkan hal yang paling mulia, yaitu hidup Anda sendiri. Gitu ya. Jadi ini masuknya kepada taghlid ya, memperkokoh. Mughalladho itu kan berat. Kalau najis kan ada najis mughalladho. Dari kata ghalladho. Mughalladho itu najis yang paling berat. Taghlid itu pecahannya dari kata ghalladho. Artinya mempertebal, memperkokoh, memperberat, memperdahsyat sumpah. Itu wajar ya. Itu sesuatu yang wajar. Kenapa harus seperti itu? Biar polemik ini segera ada kejelasan, walaupun mungkin belum di ranah yang bisa diterima semua orang, yaitu misalnya ranah hukum. Kenapa? Karena tidak bisa dipastikan ini akan ditarik ke hukum atau tidak. Misalnya Mang Alan mengatakan bahwasanya Gus Idris itu menghadirkan ruhnya atau menghadirkan korinnya atau menghadirkan sukmanya Habib Soleh Tanggul, Habib Ali Kuitang, terus Gusmi, terus Gus Maksum. Itu mau ditarik ke pengadilan yang sebelah mana? Itu mau dipasalkan pasal berapa? Tetapi kita tetap menganggap itu sebagai masalah. Simpang siur ini tetap kita pandang sebagai problem. Kenapa? Karena kita nyaris tidak percaya. Masa iya para wali sebegitu gampangnya dimasukkan kepada seseorang atau bahkan ditarik, kemudian makan dan merokok. Cuma kan ini satunya sudah bersuara, yaitu Mang Alan. Satunya nggak ada suara, nggak ada klarifikasi, sehingga kita mau isbat mana yang benar tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Mang Alan suruh membuktikan apakah ada videonya. Tidak ada videonya. Atau mungkin seharusnya ada videonya kalau Bang Alan bisa. Kalau tidak ada videonya, apa buktinya? Dan yang dituduh pun tidak menerima, tidak menolak. La yukiru wa la yungkiru. Tidak mengakui, juga tidak menolak. Kan repot. Maka, biar ini tidak menguap, biar ini tidak menjadi persoalan yang tidak ada ujungnya, atau sesuatu yang sulit dicari seperti ketiaknya ular, atau seperti di mana ular sekolah. Kita kan tidak tahu di mana sekolahnya ular. Kalau yang kecil-kecil, ular kecil-kecil sekolahnya di mana kita tidak tahu. Hantam saja pakai sumpah. Kalau untuk lebih dahsyat, salah satu dengan cara sumpah itu adalah memakai Al-Quran. Jadi Al-Quran ditaruh di atasnya. Atau mungkin dibacakan ayat di Al-Quran yang mengokohkan ancaman orang-orang yang melanggar sumpahnya atau bersumpah palsu. Salah satunya juga dengan cara dibungkus pakai kain pocong. Biar orang yakin bahwa Mang Alan tidak main-main dengan sumpahnya. Jadi begitu ya. Mungkin ada segelintir orang yang mengatakan itu bukan ajaran Islam, sumpah itu demi Allah bukan demi yang lain. Lah, sumpah pocong itu Pak bukan sumpah demi pocong. Jadi itulah kita memahami, sumpah pocong itu adalah ritual sumpahnya. Anda melakukan hal-hal tertentu di mana tujuannya agar sumpah Anda ini semakin kokoh, semakin nampak Anda tidak main-main, semakin nampak Anda serius, dan itu disunnahkan. Jadi masuk kepada keumuman istihbabu taghlidi al-qasam. Disunnahkannya memperkokoh sumpah bukan hanya dengan nama Allah, tetapi juga dengan cara atau praktek-praktek tertentu di mana secara umum dipahami bahwa orang yang bersumpah ini betul-betul serius dengan sumpahnya. Kira-kira seperti itu. Jadi Mang Alan lanjutkan. Segera Anda buat sumpah pocong. Jangan tunggu-tunggu waktu. Jangan tunggu ada putusan. Segera. Kenapa? Karena itu punya fungsi tersendiri. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.